Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kiranya kita kali ini perlu ikut membahas suatu kajian dari sebuah keadaan. Bagaimana seandainya nanti sang juru selamat, Khalifatul Mahdi, sang Ratu Adil, munculnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi harapan kami, bijaksanalah menyikapi tentang hal ini, sahabat, karena di zaman sekarang ini kita sulit sekali, sahabat, membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang pura-pura baik, mana yang juru selamat, Imam Mahdi, mana yang juru sesat alias Dajjal. Berbagai pendapat atau ramalan muncul menurut versinya masing-masing. Itu sah-sah saja. Mereka meyakini bahwa pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti adalah Satrio Piningit, Ratu Adil. Mohon maaf, itu sekedar ramalan saja. Tentang kebenaran, Allahu alam, Tuhanlah yang tahu. Bagi orang yang beriman, tidak begitu saja sepenuhnya mempercayai tentang ramalan. Apa tidak mungkin mereka yang terpilih nanti hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja, golongan atau partai yang mengusungnya? Bagaimana ciri-ciri Satrio Piningit, sang Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya? Sebelum lanjut, yang baru bergabung dan yang belum subscribe, kami mohon berkenan bantu subscribe. Simak selengkapnya hanya bersama kami, Samara Story. Ia merupakan Raja Panjalu atau Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya selama ini banyak dikenal karena berbagai ramalannya yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Beliau juga keturunan Raja Airlangga yang mampu mempersatukan Jenggala dan Panjalu dalam pemerintahan yang sama. Dalam perjalanan sejarah ramalan masa depan negeri ini, sahabat, tak terlepas dengan ramalan
Prabu Jayabaya yang lebih dikenal dengan Jangka Jayabaya, yang sudah terbukti kebenarannya. Kali ini kami akan menjelaskan dan menafsirkan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti atau yang lebih mudah untuk dipahami. Pada zaman Bung Karno sempat berkomentar tentang ramalan Jangka Jayabaya. Tuan-tuan, mengapa rakyat percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabda Jayabaya sampai hari ini masih menyalakan harapan rakyat karena dorongan hati rakyat yang menangis tak ada habis-habisnya menunggu dan berharap akan datangnya pertolongan seperti orang dalam kegelapan, tak berhenti menunggu dan berharap kapankah matahari terbit. Dikutip dialog Soekarno dalam dialog Soekarno Indonesia Menggugat tahun 1930. Ramalan Jayabaya yang dengan istilah Notonegoro bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa nama pemimpin negeri ini. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Notonegoro adalah No yang merujuk pada Presiden RI pertama, yaitu Soekarno, yang memimpin tahun 1945 sampai 1967, yang disebut Satrio Kinunjoro Margowiniseso, atau merujuk pada Soeharto, Presiden kedua, yang memimpin sejak tahun 1967 sampai 1998. Beliau disebut Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. No yang ketiga merujuk pada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Jokowi yang mempunyai nama Mulyono sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan ketiga presiden masa transisi antara lain B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati tidak termasuk karena tidak genap satu periode. Presiden tersebut hanyalah bunga-bunga transisi. Sedangkan yang belum terpasahkan adalah kata Go
atau Ga. Siapakah dia? Apakah dia yang disebut Ratu Adil? Hanya Tuhan yang tahu. Secara Arabiah, Satrio Piningit memiliki arti seorang kasatria yang disembunyikan dalam pingitan alam. Sementara secara substansial, Satrio Piningit adalah calon pemimpin negara yang masih dirahasiakan oleh zaman. Karena masih dirahasiakan oleh zaman, banyak orang yang hanya bisa menduga-duga atau hanya bisa memprediksikan siapakah sosok itu sebenarnya. Satrio Piningit belum tentu Ratu Adil. Yang disebut Ratu Adil tentu saja dia memiliki sikap yang adil. Seorang Ratu Adil konon sinisian wahyu keprabon yang membuatnya senantiasa bersikap adil kepada seluruh rakyatnya. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Berlaku adil di atas segala golongan, berdiri tegak, tegas tanpa rasa takut. Kesempurnaan dari kedua konsep itu tentu saja Satrio Piningit, sinisian wahyu Ratu Adil, seorang yang menjadi pemimpin negara sekaligus mampu menegakkan keadilan untuk semuanya. Satrio Piningit, sang Ratu Adil, menjadi sosok yang begitu ideal. Wataknya yang jujur, tegas, ramah, rendah hati, sekaligus cinta kedamaian. Maka saking idealnya, beliau atau dia disebut manusia setengah dewa. Selain sebagai seorang raja, Jayabaya bergelar Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya. Sri Mareswara Maduswadana Awatara Nindita Suhtrisingga Purakrama Utanggadewa. Nama yang lebih pendek dengan sebutan Jayabaya. Selain sebagai raja, beliau lebih dikenal sebagai seorang pujangga yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistis. Beberapa prasasti yang sesuai dengan eksistensinya, salah satu di antaranya adalah Prasasti Hantang yang berbunyi Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu atau Kediri menang atas Jenggala. Ramalan Jayabaya, ada suatu keganjilan yang amat kentara.
Dilihat dari bahasanya yang berupa bahasa Jawa baru, bukan bahasa Jawa kuno sesuai dengan masa Jayabaya. Ya, tentu saja bahasa Jawa baru belum lahir di masa Jayabaya. Arti makna jangka Jayabaya berasal dari kata jangka. Jangka yang berarti petunjuk atau perlambang, sementara Jayabaya yang berarti menang dari bahaya. Jadi jangka Jayabaya bisa kita artikan sebagai petunjuk untuk menang di saat menghadapi bahaya. Jadi karya sastra itu ditulis pada masa Jawa modern. Pujangga yang terkenal di masa Jayabaya adalah Empu Sedah dan Empu Panuluh yang mengubah Kakawin Baratayuda. Bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru. Kini masih ada bahasa Jawa era tengahan yang biasa digunakan para pujangga era Majapahit. Jangka Jayabaya hasil terbitan karya sastra era Jawa baru. Para ahli kesusastraan meyakini bahwa salah satu sumbernya berasal dari Kitab Musarar, karya Sunan Giri ketiga atau Sunan Giri Prapen, di masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram. Selanjutnya, kitab ini dijadikan rujukan oleh para pujangga untuk menghasilkan karya-karya sastra turunan yang menggunakan nama jangka Jayabaya. Dalam perjalanan bangsa ini, ramalan Jayabaya banyak yang terbukti kebenarannya dan menjadi kenyataan. Jayabaya pernah meramalkan semut ireng anak-anak sapi yang ditafsirkan bangsa Belanda kulit putih menjajah Indonesia yang berkulit hitam selama 350 tahun. Yang kedua, kejajah seumur jagung karo wong cibol kepalang. Ditafsirkan Indonesia dijajah Jepang seumur jagung selama 3,5 tahun. Yang ketiga, pitik tarung sakandang yang ditafsirkan perang saudara pasca gerakan G30 September 1945. Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI. Yang keempat, kode hijau angkong-angkong, kata hijau ungkang-ungkang di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer. Jadi militer berkuasa di zaman Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Yang kelima, tikus niti noto baris yang ditafsirkan barisan rakyat dan barisan mahasiswa yang melengsarkan Soeharto pada tanggal 21 Mei
1998 melalui gerakan reformasi. Demikianlah sahabat, bagaimana menurut pendapat Anda? Masukan, kritik, serta saran silahkan tulis di kolom komentar. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Samara Story.